Kalau pada video sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan bagaimana hasil penelitian kita itu bisa kita buat dalam sebuah buku. Nah, kali ini saya mau membahas terkait dengan bagaimana tips kita menulis buku ajar dan manfaatnya yang bisa kita dapatkan. Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan beberapa tips terkait dengan bagaimana caranya kita menulis buku ajar dan manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dari buku ajar yang kita tulis, ya. Nah, khusus mungkin bagi dosen-dosen yang mungkin dosen muda ataupun dosen yang belum memiliki buku ajar, ya, saya harap ini Bapak Ibu harus sudah punya pemikiran bahwa ketika saya menjadi seorang dosen, setidaknya minimal saya punya buku ajar gitu, ya. Apalagi buku ajar itu tidak terlalu sulit sebenarnya kalau kita menulisnya. Nah, ada beberapa tips sebenarnya yang kita dapatkan maupun manfaatnya ketika kita itu menulis buku ajar, ya. Jadi menyusun buku ajar ini juga menjadi salah satu tolak ukur dari kualitas sebuah perguruan tinggi. Jadi semakin banyak dosen-dosennya itu selain mempublikasikan jurnal, ya, mereka juga mempublikasikan buku, ya, baik itu kolaborasi ataupun mandiri, itu juga akan meningkatkan reputasi sebenarnya sebuah universitas. Jadi ini akan membuat langkah-langkah yang mudah ketika kita menyusun sebuah buku ajar. Tips apa saja yang bisa kita lakukan untuk membuat sebuah buku ajar? Yang pertama itu adalah ketika kita harus membuat buku ajar, isi dari buku ajar tersebut itu harus menarik dan informatif. Artinya apa? Ya, meskipun kita menganggap bahwa mata kuliah ini sudah lama kita pegang, ya gitu ya, tetapi tidak memungkinkan kita itu untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih menarik, lebih informatif, yang lebih up to date gitu. Oleh karena itu, pada video saya sebelumnya, saya menyarankan bahwa alangkah lebih baik, yaitu kalau kita menyusun buku ajar itu, semua referensinya berasal dari jurnal internasional misalnya, ataupun jurnal nasional. Nah, saya pernah mendapatkan hibah buku ajar, dan itu bisa Bapak Ibu lakukan, ya. Kalau tidak salah itu hibah buku ajarnya itu dibuka tiap tahun bulan Februari, gitu. Ya, jadi Anda punya persiapan ini, gitu ya, punya persiapan untuk membuat buku ajar, ikuti aja panduannya. Itu mungkin pengalaman saya mendapatkan hibah Kemenristek itu mungkin yang hibah buku ajar itu yang paling menarik buat saya. Kenapa demikian? Karena saya tidak perlu harus mengunggah laporan keuangan dan macam-macam, karena setelah saya mengunggah buku saya, kemudian direview, dinilai dan lolos, ya udah saya langsung mendapatkan hibah buku ajar tersebut. Saya hanya membayar pajak, udah selesai gitu aja. Dan itu lumayan bagus. Sayangnya satu dosen hanya cuma diberi 2 kali kesempatan untuk mendapatkan hibah buku ajar gitu. Jadi kalau yang sudah mendapatkan 2 itu untuk berikutnya tidak bisa lagi gitu. Saya nggak tahu apakah kalau kolaborasi bisa apa nggak, tetapi pengalaman saya waktu itu adalah mandiri. Kemudian tips yang kedua itu adalah tampilan itu harus dibuat menarik. Jadi kenapa demikian? Ini akan membuat para pembaca, ya, para pembaca terutama mahasiswa kita, ya, terutama mahasiswa kita, besar kemungkinan juga kalau kita tampilkan di Google Book itu akan dibaca oleh banyak orang juga. Itu biar orang itu tidak bosan dengan hanya coba tampilannya ya begitu-begitu aja gitu ya. Jadi harus lebih menarik tampilannya, ya. Biasanya kalau kita serahkan ke bagian percetakan itu, sebelum dicetak mereka akan memberikan kita beberapa opsi, ya, di dalam tampilan sebuah buku, ya. Nah, kita bisa memilih opsi-opsi yang terbaik gitu, dan itu biasanya free. Kemudian yang ketiga itu adalah memakai teknik penulisan ulang. Nah, kebanyakan kita, ya, sebagai dosen yang menulis buku ajar itu merangkum ataupun menulis ulang buku ajar dari dosen lain gitu, ya. Bisa juga sebenarnya kita menulis kembali di jurnal maupun di karya ilmiah jenis yang lain gitu, ya.
Cuma ada hal-hal yang juga menurut saya itu tidak semuanya harus mengacu kepada apa yang ditulis oleh orang lain gitu ya. Kita mungkin punya ide tersendiri asalkan tidak keluar dari tupoksi utama kita menulis sebuah buku ajar gitu. Kemudian yang keempat itu disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa ya. Nah, Anda tentunya tahu betul bahwa karakter mahasiswa masing-masing ya, dari universitas A, universitas B itu kan beda-beda gitu ya. Nah, Anda harus tahu dulu kebutuhan mahasiswanya itu seperti apa, sehingga ini juga keterkaitan dengan bagaimana cara kita itu menulis sehingga memudahkan mahasiswa itu menyerap ilmu yang kita dapatkan, ya, yang mereka dapatkan gitu. Jadi disesuaikan bahwa menulis ulang dari sumber yang valid misalnya ya, misalnya buku ajar sebelumnya, namun isi dari buku ajar yang ditulisnya itu sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Jadi sehingga tidak membingungkan ya, lebih ke tidak membingungkan mahasiswa gitu. Selain itu juga penting kalau kita menyusun buku ajar yang disesuaikan dengan kurikulum terbaru ya, apalagi sekarang kan kita berada di kurikulum Merdeka Belajar tuh ya. Jadi yang namanya buku ajar itu harus disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester itu ya. Jadi step by stepnya itu harus disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester. Biasanya di awal-awal itu disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester sebelum kita beralih ke bagian isi inti pokoknya. Kemudian yang kelima itu adalah tidak merubah sumber tulisan ya. Nah, sumber tulisan yang digunakan ini biasanya ya kita menggunakan sumber-sumber tulisan yang valid ya tentunya. Ya, apakah itu dari buku referensi ataupun dari buku ajar sebelumnya, asalkan sebidang misalnya ya, kalau buku ajar sebelumnya, ataupun buku referensi, ataupun yang jurnal ya. Saya lebih prefernya ke jurnal kalau saya menulisnya gitu. Nah, kemudian apa sebenarnya yang bisa kita dapatkan, manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita menulis buku ajar? Nah, saya mencoba merangkum setidaknya ada 3 manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita menulis buku ajar ya. Yang pertama itu tentunya akan memberi kita pengalaman di dalam menulis ya. Nah, ini sesuatu hal yang menarik ya. Sesuatu hal yang menarik karena yang saya pahami, yang saya lihat itu ternyata tidak semua dosen itu suka dengan menulis gitu. Nah, tetapi kalau kita biasakan mulai dari anggap bahwa oke lah kalau kita publish di jurnal Sinta 56 gitu ya, mungkin ya Sinta 56, 34. Nah, itu akan sebenarnya memacu kita untuk lebih giat menulis lagi gitu ya. Apalagi kalau jurnal-jurnal kita itu banyak yang disitasi gitu. Nah, sama halnya dengan ketika kita menulis buku ajar, jadi akan secara otodidak, akan secara natural itu muncul bahwa kita ini pada akhirnya suka menulis ya, jadi memberikan pengalaman menulis. Kemudian yang kedua itu akan memberikan kita banyak mendapatkan atau memperluas wawasan ya. Nah, di sini karena kita menulis ya, tentunya kan kita juga harus membaca sumber referensi yang kita akan gunakan. Nah, oleh karena itu akan mendapatkan wawasan atau memperluas wawasan yang kita mungkin selama ini, apa yang selama ini saya dapatkan sudah terlalu lama gitu, sehingga saya mendapatkan new insight ya gitu, jadi wawasan baru. Nah, kemudian manfaat yang ketiga itu adalah sarana berbagai pengetahuan dan gagasan. Nah, di dalam kita menulis ya, menulis menjadi sarana yang baik itu Anda harus memilih ya, menjadikan sebuah profesi dosen pada umumnya itu untuk berbagi pengetahuan dan gagasan. Nah, sebab apa yang Anda tulis itu merupakan apa yang Anda ketahui dari DNA kita sebagai seorang penulis gitu. Sehingga bisa menjadi media untuk berbagi ilmu, mungkin berbagi pengalaman, ataupun pengetahuan kepada mahasiswa yang pihak lain gitu. Jadi saya baik itu buku referensi maupun buku ajar saya, ya alhamdulillah selama ini sudah banyak yang termanfaatkan, banyak juga yang mensitasi gitu.
Jadi memutuskan untuk menulis buku ajar itu adalah keputusan tepat ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa ini pesan dari profesor ya, yang secara langsung pesan ke saya bahwa esensinya seorang dosen itu minimal harus memiliki buku ajar ya. Syukur-syukur buku ajarnya itu ditulis secara mandiri yang bukan kolaboratif ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa selalu menonton video-video saya secara full dan dukung channel saya biar tetap berkembang. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.